Shalom, salam jumpa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai hari ini, Minggu 21 Juni 2020, kita masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Melalui live streaming YouTube ini, Bapak akan terus memandu kita dalam pengenalan akan Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Allah. Karena itu penting sekali untuk kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, apalagi di era masa pandemik COVID-19 ini. Sungguh kepada Tuhanlah kita berharap, sebab demikianlah orang yang berharap kepada Tuhan akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sebab ketika Tuhan menjadi gembala yang baik dalam diri kita, maka sungguh kita akan selalu luput dari mara bahaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus, terima kasih, firman-Mu hidup dan berkuasa. Hanya kepadamu saja kami berbakti, dan kepada Tuhan Yesuslah segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur kami persembahkan kepada Bapa di surga. Hari yang baru, hari yang Tuhan karuniakan, Minggu 21 Juni 2020. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan, sebab kasih-Mu selalu baru, rahmat-Mu senantiasa baru. Berbicara bagi kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap membaca, mendengar firman Allah, merenungkannya. Sebab inilah kerinduan hati kami. Firman-Mu menjadi makanan bagi rohani kami. Bahkan firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berfirman Bapa, karena kami umat-Mu telah siap mendengar serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu hari ini 21 Juni 2020, kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Satu ayat ini akan menolong dan memberkati kita sekalian. Saya akan membacakannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menuliskan surat ini adalah Rasul Paulus sendiri ketika beliau dipenjara karena Injil. Dan tulisan ini saudara-saudara beliau kirimkan kepada jemaat di Filipi, oleh karena Paulus begitu mengasihi jemaat-jemaat yang sudah pernah dilayani, bahkan jemaat pos-pos yang lain dibuka termasuk jemaat Filipi ini. Kenapa Paulus menuliskan surat Filipi ini? Karena di tengah dia didera, bahkan di penjara, ditirani karena pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Paulus memang dibelenggu secara fisik, tetapi Injil tidak bisa dibelenggu saudara. Karena itu tidak salah kalau tema surat Filipi ini bicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Itulah kekuatanku. Dan kalau hari ini kita membaca ayat 10 ini semua dilatar belakangi atas kerinduan Paulus supaya jemaat yang pernah dilayani termasuk Filipi, jemaat Filipi ini boleh mengenal Allah, mengenal Yesus secara pribadi. Karena ayat yang ke-8 sebelumnya sudah lebih dahulu menggambarkan tentang kehidupan Paulus itu seperti apa. Kata Paulus ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, bagi Paulus pengenalan akan Kristus itulah yang sangat terpenting dalam kehidupannya. Pengenalan akan Yesus adalah merupakan nilai harta yang sangat tinggi nilainya. Dan inilah tujuan hidup kita. Mengenal Allah secara pribadi itu jauh melebihi dari semua harta benda yang kita miliki. Bukankah dengan cinta kita kepada Tuhan yang begitu dalam, begitu tinggi dan begitu luar dan begitu besar, saudara-saudara, itu akan membawa kita lebih kepada persekutuan yang sangat ideal, lebih kita berkorban, lebih kita memberi, berpartisipasi, bahkan terlibat dalam pemberitaan Injil secara real. Dan kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, maka rohnya, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu, akan menolong kita, menuntun kita kepada segala jalan kebenaran firman yang Yesus telah pernah sampaikan kepada umatnya, gereja mula-mula itu. Roh Kudus itu akan mengingatkan semua perkataan-perkataan Yesus, ajaran-ajaran Yesus, supaya kita terus ada dalam penggembalaannya. Bagi Paulus, pengenalan akan Yesus itulah harta yang besar, saudara-saudara. Satu keberuntungan yang kita miliki. Karena itu kita pun harus memiliki sikap atau respek seperti seorang Rasul Tuhan ini, saudara-saudara. Saya mencermati bahwa memang betapa penting mengenal Yesus secara pribadi. Saya tidak bisa membayangkan jemaat Tuhan yang rajin ke gereja. Ya puji Tuhan, kita masih dimungkinkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tapi apa artinya kita rajin ke gereja? Kenyataannya pengenalan kita akan Tuhan dangkal, saudara-saudara. Rajin ke gereja tetapi rajin berbuat dosa. Ini sangat ironis, saudara-saudara. Ini juga termasuk kemunafikan. Dan ini tidak bisa, saudara-saudara. Karena itu Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan rubahlah pembaruan budimu. Jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan itu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Saya juga tidak bisa bayangkan, saudara-saudara, kita yang katanya klaim diri sebagai anak Tuhan, cinta Yesus, tetapi membaca Alkitab saja kita hanya malas-malas, saudara-saudara. Tapi nontonnya lebih banyak daripada membaca dan merenungkan firman Allah. Saya tidak bisa bayangkan, saudara-saudara, bagaimana saudara punya pengenalan akan Tuhan. Kalau benar-benar kita mengenal Yesus Kristus, maka cintanya itu harus ada dalam diri kita, saudara-saudara. Karena pengenalan akan Tuhan ini sangat penting, saudara-saudara. Karena itulah ayat 10 tadi dia katakan, yang ku kehendaki. Ternyata mengenal Tuhan itu adalah satu kehendak Allah, kemauan Tuhan, kesukaan Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan lebih menekankan hubungan pribadi. Tuhan menyukai hubungan pribadi ketimbang kita mencintai dunia ini, saudara-saudara. Alkitab juga mengingatkan kita, jangan kita mencintai dunia ini. Sebab orang yang mencintai dunia ini berarti bermusuhan dengan Allah, saudara-saudara. Mencintai dunia ini berarti tidak ada waktu untuk Tuhan. Tetapi juga jangan sampai kita yang mencintai Tuhan, kelihatan waktu kita pakai gereja, semua aktivitas gereja kita ikuti, tapi kenyataan dosa kita juga bawa, kita juga terus hidup dalam dosa. Ini untuk apa, saudara-saudara? Mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan, tetapi sifat-sifat Mesir juga terus terbawa. Itulah sebabnya Tuhan tidak suka dengan orang yang munafik, saudara-saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang tulus.
Hati yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, mengenal Allah secara pribadi. Ini hal yang sangat penting, saudara. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, tua, muda, sampai anak-anak, harus memiliki kerinduan seperti Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Orang-orang yang mengenal Tuhan akan memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan melalui firman Allah, melalui Roh Kudus. Ada kepekaan, berani menyangkal diri, memberi diri, ya, berserah kepada Tuhan, menyangkal diri, kemudian pikul salib dan melayani Tuhan. Inilah ciri-ciri dari orang yang mengenal Tuhan, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Kristus itulah kekekalan kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Alkitab mencatat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Yesus itu sangat mempengaruhi kekekalan kehidupan kita. Karena itu ketika kita mengenal Yesus dengan benar, maka kehidupan kekal telah menjadi milik kita, saudara-saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita sangat beruntung, saudara-saudara, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran untuk sampai kepada Bapa di sorga. Itu yang Yesus pernah katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur, saudara-saudara. Jadi pengenalanmu akan Yesus Kristus menjamin bahwa engkau memiliki kehidupan yang kekal. Berikut, saudara-saudara, dikatakan juga bahwa Filipi 3 ayat 8 tadi, oleh karena pengenalan akan Kristus, Paulus menganggap yang lain, harta dunia, pangkat, kedudukan, gelar, nama baik, tidak ada artinya. Karena pengenalan akan Kristus, maka Paulus melihat semua itu sampah, saudara-saudara. Sampah artinya sesuatu yang dibuang, sudah tidak berguna lagi. Mari saudara-saudara, kita harus mencintai Tuhan lebih dari semua dalam dunia ini. Itulah sebabnya orang-orang yang mencintai dunia, kasih akan Bapa dalam dirinya berkurang, saudara. Orang-orang yang mencintai dunia, maka dia semakin mencintai dirinya. Tidak akan pernah berpikir untuk bermisi, apalagi penginjilan. Dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Sementara Alkitab mengajar kita, saudara-saudara, bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita harus ingat Tuhan, ingat orang lain. Mari tanggung jawab kita bermisi, tanggung jawab gereja umat Tuhan, memberitakan kabar baik sukacita ini. Beritahukan kepada lain bahwa dosamu bisa diampuni dalam Yesus Kristus. Keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berani dengan nama Pentakosta, kita memberitakan kabar baik sukacita ini. Jemaat yang bermalas-malasan ini sangat berbahaya, apalagi di era masa pandemi seperti ini. Apakah dia bertahan atau akan digilas oleh masa pandemi COVID ini? Saya mau beritahu kepada kita, kabar baik kita harus memiliki. Dan kabar baik itu hanya di dalam Tuhan. Kabar sukacita ini membawa kekuatan, saudara. Dan kekuatan itu sungguh datangnya daripada Tuhan. Carilah Tuhan, kata Nabi Amos. Amos pasal yang ke-5 ayat 4, dan carilah Tuhan supaya kamu hidup. Saya membacakannya di dalam Amos pasal yang ke-5. Apa dikatakan di sana? Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan 6.
Amos pasal 5 ayat 4 dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Orang-orang yang rindu, lapar dan haus akan firman Allah, mau mengenal Yesus Kristus secara pribadi, Tuhan akan nyatakan dirinya, saudara-saudara. Dan Tuhan akan memberikan dia kehidupan yang kekal, sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Kebahagiaan. Orang-orang yang mencari Tuhan diberi kekuatan. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Babel, bagi Betel. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka sungguh kita akan memiliki satu gairah, kekuatan, semangat dari Tuhan. Ada kelegaan, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, Hosea pun mencatat hal ini. Dikatakan oleh Nabi Hosea, Hosea pasal yang ke-6, maksud saya pasal yang ke-4, ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Banyak anak-anak Tuhan jadi bingung, terus hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, dan selalu bersungut-sungut, mengeluh. Karena apa, saudara-saudara? Tidak mengenal Tuhan. Karena itu pengenalan kita akan Tuhan sangat penting. Milikilah rasa haus akan Tuhan. Dan kalau ini ada dalam diri kita, saya sangat percaya Roh Kudus sedang bekerja dalam diri saudara. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan menjamah saudara dan memberi rasa haus, lapar akan firman Allah. Banyak orang yang binasa, banyak orang yang mengalami jalan buntu, persoalan demi persoalan. Satu belum selesai, datang lagi satu. Kita ada dalam bulan Juni ini. Dan ini masa-masa pandemi COVID. Secara khusus kita yang ada di Jayapura. Untuk memasuki hidup baru, normal, new normal, dibutuhkan lagi 14 hari ke depan. Supaya nanti bulan Juli pas, apakah kita zona kuning bisa menjadi zona hijau? Karena tren COVID ini kita lihat terus naik, meningkat saudara-saudara secara signifikan. Kita lihat hasil-hasil rapid test. COVID ini ada di antara kita, di sekitar kita. Dan kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar, sudah kena. Karena itu jalankan protokol kesehatan Republik Indonesia. Semua kita harus pakai masker, kemudian hand sanitizer, selalu cuci tangan, jaga jarak, terutama jaga jarak. Kemudian kita harus siap diri untuk selalu disemprot oleh disinfektan. Masing-masing kita tingkatkan imun tubuh, kesehatan. Saudara harus makan 4 sehat 5 sempurna, tapi dengan firman Allah itu pas 6 lengkap. Jangan cuma tahu makan, tubuh saja kita kasih makan. Tapi rohani saudara, hati saudara harus diisi dengan firman Allah. Saudara akan lihat engkau sendiri bergilang, kau bergairah, ada sukacita. Tuhan akan menolong saudara menjaga hati, kemudian jaga istirahat, tetapi juga tetap olahraga. Jadi semua harus ada keseimbangan. Nah saudara-saudara, inilah firman Tuhan untuk kita. Biarlah kita ada pada posisi yang mengenal Tuhan secara benar. Mengenal Allah itulah harta yang sangat besar. Mengenal Tuhan dengan benar itulah satu kekayaan yang sangat berharga, saudara-saudara. Bayangkan kalau Bapak kenal Tuhan, Mama kenal Tuhan, anak-anak semua kenal Tuhan secara benar, secara baik. Menyembah juga dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada ekspresi yang luar biasa. Memberi dengan sungguh-sungguh. Kenapa Anda berkorban? Kenapa Anda memberi? Karena Anda mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita mengenal Allah berarti kita semakin mencintai Dia. Dan semakin kita mencintai Tuhan, maka semakin kita memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, Tuhan akan sungguh mengasihi dia. Tuhan sangat mengenal kita Bapak Ibu Saudara.
Karena itu kalau kita mengenal jalan-jalannya, berbahagialah saudara-saudara. Inilah modal yang terbesar yang orang tua harus wariskan kepada anak-anak, supaya mengenal Allah itu jauh lebih baik. Sebab takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Anak-anak harus diberi modal, harus diberi investasi iman dan pengenalan akan Tuhan. Itu jauh lebih baik, lebih luar biasa. Itulah harta yang terpenting. Jadi modal anak-anak itu adalah iman dan takut akan Tuhan, bukan uang, saudara-saudara. Walaupun mata mereka itu mata uang dan uang, tapi jangan lupa firman Allah jauh lebih berkuasa. Dikatakan firman Allah itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kalau kita memberi modal kepada anak-anak kita dan diri kita, kita akan luput dari mara bahaya. Saudara-saudara, banyak hal kita tidak tahu, perkara-perkara di luar sana. Karena itu kita yang beriman, ketika kita gagal hari ini, kita mengalami banyak kesulitan ataupun kecelakaan, kita harus selalu bersyukur dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan itu indah, indah pada waktunya. Banyak kejadian anak Tuhan alami. Hari ini misalnya, dia banyak mengeluh karena mungkin bisnisnya macet, atau banyak halangan, banyak kendala, atau dia mengalami kecelakaan di jalan. Sungguh, Tuhan sangat tahu kebutuhan kita. Seharusnya kita mungkin lebih celaka lagi kalau kita terlalu nafsu dan mengikuti rencana-rencana kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Karena itu banyaklah berserah kepada Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan membuat engkau lebih dewasa. Pengenalanmu akan Tuhan membuat engkau lebih berserah kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan menolong engkau dan membimbing engkau. Pengenalanmu akan Tuhan membuat engkau lebih bisa bersabar dan tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Pengenalan akan Tuhan ini kiranya menjadi kesukaan, menjadi kualitas iman kita, saudara-saudara. Mari ambil waktu untuk Tuhan. Dan kita sangat bersyukur bahwa hari ini Tuhan sayang kita sekalian, sehingga kita masih beribadah, saudara. Jangan sampai kita rajin ke gereja, tapi kenyataannya kita tidak mengenal Tuhan. Betapa kita rugi. Ini suatu ironi, saudara-saudara. Hidup yang tragis itu menjadi anak Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Itulah tragis. Ya, sangat rugi, saudara-saudara. Karena itu sayangi Alkitab saudara. Biar saudara akrab dengan Alkitab saudara. Kemudian banyaklah menulis, banyaklah mencatat, banyaklah mengingat. Anda yang masih bisa melihat dengan jelas, masih mengingat dengan baik, banyak baca dan ingat. Karena itu satu hal yang baik, saudara. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang Bapak bisa sampaikan untuk kita sekalian. Biarlah kita semua ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengenal kita sekalian dengan baik. Tuhan punya rencana yang baik, yang indah bagi kita. Masa depan kita sungguh ada dan cerah. Dan biarlah kita ibadah terus dalam situasi pandemik ini. Sebab Tuhan ada di segala tempat, saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan, maka di mana saja kita berkumpul 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Yesus memberikan kita kesembuhan, memberikan kita keteguhan iman, penghiburan, bahkan pertolongan, saudara. Kiranya firman Tuhan menolong kita sekalian dan memberkati kita. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar firman Allah, memeliharanya serta melakukannya dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu hidup dan berkuasa. Ajarlah kami ambil sikap prinsip seperti Rasul Paulus. Pengenalan akan Kristus merupakan segala-galanya. Itulah harta yang terindah, yang terbesar dalam hidup ini. Biarlah semua kami anggap sampah karena pengenalan kami akan Kristus. Dengan begitu kami ada waktu. Kami semakin akrab dengan Tuhan. Kami juga mau hidup di dalam tuntunan Roh. Ampuni kami kalau kami munafik, menyimpan dosa dalam diri ini. Ampuni kami. Tuhan, firman-Mu yang mengoreksi kami,
membersihkan hidup kami supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya semakin mencari Engkau ya Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami mau hidup dan melakukan firman, menghidupi firman ini ya Tuhan. Dan bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, mengenal Engkau, kami melakukan setiap firman. Kami semakin berkorban sebagai bukti bahwa kami semakin mengenal Engkau. Kami mau menjaga perasaan-Mu, kami mau menjaga perintah-perintah-Mu. Sebab tentu ini sebagai hal yang kesukaan Tuhan. Gembalakan kami ya Tuhan, sebab Engkau-lah gembala yang baik, gembala pemelihara jiwa kami. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka beribadah ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, Engkau tolong mereka yang punya pergumulan. Dengar dan sambutlah doa kami, karena kami telah berdoa malaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.